Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluh, yang telah melimpahkan kita, mengkaruniakan kita, memberikan kita anugerah serta rahmatul lil alamin, yaitu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang lagi musim Isra wal Mi'raj. Tim Hadra pada senang. Isra Mi'raj banyak dipanggil di mana-mana. Ada yang pertama nih bulan Maulid. Yang kedua Isra Mi'raj. Itu yang paling banyak dipanggil. Ada acara Maulid Akbar, Isra Mi'raj Akbar, Najat Akbar, Tablik Akbar, segalanya. Itu rezeki dari Allah. Jangan kita bisnisin. Jadi sekarang memasuki Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal berapa nih? 26 Rajab. 27 Rajab. Ya. 27 Rajab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas. Arti Isra sendiri yang berarti naik. Mi'raj itu langit ketujuh. Jadi Isra wal Mi'raj menaiki langit ketujuh. Jarang-jarang ada manusia naik ke langit ketujuh. Itu bukan apa ya namanya, nggak bisa dipikir pakai logika. Ada manusia yang naik ke langit ketujuh, bukan langit ketujuh, itu langit pertama yang disebut astronot. Kalau Nabi kita beda, langit ketujuh beliau naik ke buruk. Ya di dunia itu nggak apa namanya, binatangnya nggak disebutkan jelas, yang intinya kayak keledai. Itu binatang surga tuh, buruk namanya, keledai. Cuman ini versi buruknya, versi cepatnya gitu lah. Keledai itu cepat, apalagi buruk. Jadi kalau misalkan buruk itu sejauh mata memandang itu kayak kilat, jadi lari terus cepatnya kayak gitu. Jadi arti kata Isra wal Mi'raj itu menaiki langit ketujuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa naik ke langit ketujuh? Karena meminta kepada Allah Azza wa Jalla Jalla Jalaluh untuk apa nih namanya? Ibarat kata kita beli sesuatu, pembayarannya lagi di musyawarahin. Pembayarannya pakai apa nih yang sah? Pakai duit apa pakai barang lagi nuker gitu. Tapi negara mengesahkannya itu duit. Nah, jadi sah di masyarakat, duit jadi pembayarannya duit. Kalau Nabi Muhammad beliau itu meminta, ya Allah, bagaimana nih cara mengesahkan umat saya gitu ya kan, bahasa Indonesianya. Cara mengesahkan umat saya untuk beribadah kepadamu. Bagaimana caranya? Jibril lalu datang. Bahasa kita nih, bahasa manusianya, bahasa Indonesianya, Jibril datang. Masih tahu ngasih apa namanya, surat al-alaq 1 sampai 5 ya. Ngasih wahyu itu berupa sholat 5 waktu. Awalnya nggak 5 waktu, awalnya itu ribuan rakaat kalau nggak salah ya. Aneh nggak mau jadi bola lah. Aneh lupa. Kalau aneh lupa, aneh sebut lupa. Kalau aneh inget ya aneh sebut inget. Awalnya itu 2000 apa? 2000 dia ribuan rakaat. Nabi Muhammad nggak sanggup, minta lagi sama Jibril. Jibril nyampein ke Allah. Ya Allah, umat Nabi Muhammad nggak bakal sanggup nih ribuan rakaat. Bisa dikurangin lagi nggak ya Allah? Dikurangin lagi sampai ratusan. Nabi Muhammad minta korting lagi, bahasa kita korting lah ya. Nabi Muhammad minta korting lagi, ya Allah, umat saya nggak bakal sanggup mengerjain tugas sholat segini banyaknya, ratusan tuh. Hingga turun lagi malaikat Jibril menyampaikannya ke Allah. Allah bilang 50 aja udah, coba 50. Nah di 50 Nabi Muhammad masih bimbang, masih ragu. Bilang lagi ke Jibril, ya Jibril, ini umat saya ini nggak bakal kuat nih 50 rakaat sehari semalam, nggak mungkin kuat ngerjain sholat. Akhirnya turun lagi ke 20 rakaat.
itu Allah Jibril nyampein langsung ke Allah, ya Allah umat Nabi Muhammad nggak bakal kuat nih 50 rakaat, bisa diturunin lagi nggak, bisa dikortingin lagi nggak, bahasa umat kita begitu ya, bahasa manusia begitu, bisa dikorting lagi nggak ya Allah. Allah ngasih dispensasi. Jadi 15. Nah, ini 17 apa 15? 17 rakaat dalam sehari semalam. Makanya sekarang kita adanya sholat, kewajiban sholat 5 waktu, yaitu karena Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh untuk mengesahkan cara terima kasih kita kepada Allah kayak gimana, yaitu dengan cara sholat, dalam cara ibadah, dengan cara ibadah. Kalau misalkan negara mengesahkan tukar membeli itu dengan cara uang, tapi kalau kita cara bersyukur kita kepada Allah itu dengan cara beribadah, sholat 5 waktu, zuhur 4, asar 4, itu 8, subuh 2, 10 ya, 10. Terus apalagi maghrib 13, sama isya 4, jadi 13 tadi, 13, 14, 15, 16, 17 rakaat dalam sehari semalam. Itulah Nabi kita Muhammad. Awalnya dari ribuan rakaat diturunin. Nabi Muhammad udah ada pikiran umatnya nggak bakal sanggup jalanin ribuan sholat, ribuan rakaat, nggak bakal sanggup, diturunin lagi 50 rakaat nggak sanggup lagi. Nabi Muhammad udah ada firasat bahwa umatnya nggak sanggup ya kan, 50 rakaat nggak bakal sanggup Nabi Muhammad umatnya. Nah diturunin lagi 30, diturunin lagi sampai ke 17 rakaat. Hitung aja ente dari zuhur berapa rakaat, maghrib berapa rakaat, subuh berapa rakaat, asyar berapa rakaat, hitungin aja. Jumlahnya pasti 17. Udah diturunin sama Nabi, masih aja umat Nabi Muhammad masih ada yang lalai, masih ada yang males-malesan ngerjain sholat. Masih banyak umat kayak begitu. Model-modelannya zaman sekarang nih, zaman tahun 2025 ya, 2025 umat Nabi Muhammad itu makin lama makin menurun, makin lama makin males. Aneh kenapa bilang begini, karena emang aneh ngalamin hidup di zaman sekarang. Temen aneh banyak, ya kan. Aneh juga kadang kalau misalkan lagi ada waktu sholat, yuk sholat. Alhamdulillah teman-teman aneh ya, kadang ada bandelnya juga, bisa disebut maklum karena namanya juga manusia bukan Nabi. Iya gitu. Kadang nih kita 17 rakaat ya kan, awalnya dari ribuan rakaat. Isra Mi'raj itu awalnya ribuan rakaat turun ke ratusan rakaat, turun lagi ke 50 rakaat, turun lagi ke 30 rakaat, ke 20 rakaat, sampai ke 17 rakaat. Seperti itu. Yang 17 rakaat aja masih pada lalai. Apalagi dulu Nabi Muhammad nggak minta korting. Ya kan? Nabi Muhammad nggak minta korting. Misalkan ribuan, 1000 rakaat sehari semalam tuh ente kuat kerjanya, nggak mungkin kuat. Yang 17 rakaat aja masih banyak yang lalai, masih banyak yang entar-entaran. Sholat deh, misalkan bang sholat bang, tar abu gitu. Masih pada lalai. Apalagi yang ribuan rakaat. Nabi Muhammad itu udah ada firasat bahwa umatnya ini bakal lalai. Bukannya mendoakan, tapi emang udah ada firasat. Namanya Nabi gimana sih? Bahasa kita mah. Jadi arti Isra Mi'raj itu Isra yang artinya naik, Mi'raj artinya langit ketujuh. Jadi menaiki, mengunjungi langit ketujuh, bertatap-tatapan langsung kepada Allah Tuhan. Kalau Nabi Musa alaihissalam disebut dengan kalamullah karena ucapan beliau sama ucapan Allah itu langsung, nggak ada perantara, kalamullah. Tapi jikalau waktu Nabi Musa alaihissalam itu melihat Allah langsung, melihat wajah Allah langsung di Bukit Tursina, hancur tuh gunung, subhanallah, karena nggak sanggup. Apa tuh namanya, cahaya bumi sama cahaya sang pencipta itu kalah. Cahaya bumi kalah sama cahaya sang pencipta gitu. Jadi Nabi Muhammad kenapa pertemuan langsung, nggak ada perantara, karena Nabi Muhammad itu diciptakan dari sebagian cahayanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad sebagian diciptakan dari cahayanya Allah Subhanahu Wa Taala, jadinya nggak hancur.
Ibarat kata kayak kita ketemu cahaya, kita melihat cahaya lampu, cahaya matahari dah. Kita mata kita silau kan kalau nggak pakai kacamata. Begitupun Nabi Musa dulu, bahkan hancur saking terangnya cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi Muhammad kenapa nggak hancur? Kenapa nggak silau? Karena Nabi Muhammad juga sebagian cahayanya dibuat dari cahaya Allah. Bukan berarti Nabi Muhammad itu Allah. Bukan berarti Nabi Muhammad itu Tuhan. Bukan. Tapi sebagian cahayanya yang ada di tubuh Nabi Muhammad itu terbuat dari cahayanya Allah. Makanya pas ketemuan di Isra Mi'raj tatapan langsung nggak hancur, nggak silau. Karena sebagian ada ciptaannya cahayanya Allah Subhanahu Wa Taala, nur Rabbi yang artinya cahaya Tuhan ya gitu. Jadi kalau ada yang nanya kenapa Nabi Muhammad waktu pas Isra Mi'raj ketemu sama Allah langsung tatap-tatapan, nggak ada perantara sama sekali, kenapa nggak silau, kenapa nggak hancur? Sedangkan Nabi Musa hancur gunungnya. Nabi Musanya juga sempat buta waktu itu. Sampai Nabi Musa taubat nangis kepada Allah, karena kalamullah ya, dia bisa ngomong langsung dengan Allah, bisa berbicara langsung dengan Allah. Kalau Nabi Muhammad bisa melihat langsung, walaupun nggak bisa berbicara langsung tapi bisa melihat langsung gitu. Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha fiyatil abdani وصحبه وسلم. إلههم الفاتح.